keliling dunia pakai sepeda. Emang iya pernah lihat burung unta langsung? Kan di Afrika lihat yang asli, apa yang masih liar. Nah, di sini saya mau lihat yang Cina. Malaysia, kemudian perjalanan menuju ke Makkah Madinah itu apa? Duh, kalau lagi nyantai begini rasanya pengen liburan. Emang lu mau kemana? Aku pengen ke Pulau Komodo. Aduh, kalau gue mau pengen dah tuh kali umroh. Mimpi ya. Hey, itu bukan mimpi, semua bisa. Special giveaway Road to 7 subscribers lagi. Hadiahnya adalah liburan ke Labuan Bajo. Wow! Dan juga umroh ke Tanah Suci. Follow Instagram Lembang_Paksu, Rental Boot Komodo, dan juga Irfan Hakim 75. Terus komen deh di postingan tentang giveaway di Instagram Irfan Hakim 75-nya. Dan jangan lupa cantumin hashtag 7M The Hakim. Udah gitu doang, beneran deh, gampang. Oh ya, hadiah umroh bisa diuangkan menjadi 25 juta rupiah. Oh, untuk masing-masing pemenang, semua bisa ikutan. Kecuali karyawan The Hakim. Yaudah, ayo, no kaleng-kaleng. Ayo, cheers, subscribe The Hakim Channel. Guys, ini namanya Hakam Mabruri. Ini teman baiknya Caheri, sama-sama dari Malang. Tapi ini baru sampai di Indonesia dari keliling dunia ke Afrika. Pakai sepeda, betul ya? Ya. Mana sepedanya bawa? Itu sepeda yang biasa dipakai. Nah, itu. Coba lihat itu. Gila nggak? Ke Afrika, udah gitu pakai sepeda. Ya guys, keliling dunia pakai sepeda. Ntar kita tanya-tanya ya berapa lama dia naik sepeda. Pakai ini? Iya, pakai ini. Ini banget dibawanya. Ya, Itu ini. Semua perlengkapan di sini. Di sini. Depan belakang. Depan belakang. Kalau tidak ada isinya sekitar 40 kiloan lah. 40 kiloan. Kita ngobrol yuk. Kita ngobrol dengan Mas Hakim bersama Hakam. Badannya mirip Caheri, lagi kurus-kurus gimana gitu. Ngobrol sini, Cak. Sini aja. Dia datang sini tuh mau lihat kura-kura. Mau burung unta juga? Iya. Burung unta kura-kura ya lihat. Iya, ketemu yang asli. Emang iya pernah lihat burung unta Kan langsung? di Afrika lihat yang asli, apa yang masih liar. Nah, di sini saya mau lihat yang Cina. Oke, apa dulu ya? Gue panik nih, mau mana dulu nih? Kita lihat burung unta dulu deh. Guys, ini burung unta dengan kandang. Dan ini pertama kali dilepas lagi karena dia biar ini. Yuk sini, sini keluar, sini keluar. Halo, sini keluar, yuk sini. Pinter. Wih, lihat dia tadi lompat tuh. Satu lagi masih situ. Ini. Gak apa-apa. Nah, seneng ya Bu, itu ya. Jalan-jalan lagi ya. Emang kan ketemu dengan itu? Ya, tapi jauh lebih Iyalah, besar. ini kan masih anak-anak, ini baru 3 bulan, 4 bulan ya? 4 bulan, ini baru 4 bulan, emang nanti tinggi banget Iya, kan? tinggi banget, Dan ya. warna hitam, ada yang jantannya, betinanya warna coklat. Coklatnya seperti ini juga kan? Iya, betul. Jadi dulu pas perjalanan ke sana ketemu dengan burung unta. Ketemu iya pas waktu di Taman Nasional itu. Kalau di Indonesia kita jarang sekali lihat. Iya bener. Ini juga kotor juga sih guys, sorry ya, ini kan Melihatnya takut banget suara motor, heran banget deh. Melihat burung unta. Iya. Melihat apa lagi di sana? Di sana bisa lihat apa? Badak. Jadi saya lihat badak putih itu, badak terbesar, langsung tanpa ada ini apa? Sekat. Batas ya. Jadi kita bisa lihat langsung. Liar. Iya, badak liar Taman Nasional. Emang diizinin ya? Diizinin masuk, cuman kan ada batasannya juga. Hmm. Tapi batasannya enggak, kita harus jaga diri sendiri gitu loh. Nggak ada pagernya. Udah lewat gitu aja. Jadi kita bisa mendekat, benar-benar mendekat, asalkan dia tidak kalut. Oh,
pelan gitu, misalkan kita deketi pelan-pelan. Si badak lama-lama itu tuh? Iya, mereka nggak sadar juga kalau kita ada di situ. Jadi sambil pakai sepeda gini lewat Ya, badaknya. saya parkir dulu, Eh, baru terus saya liatin mendekat, gitu. Iya. Boleh, nggak dijagain. Kan nggak ada yang jaga juga, yang jaga kan di gerbang aja. Oh. Kan Taman Nasional itu bisa 150 kilo, 200 kilo. Kita benar-benar memang untuk satwa sana. Wow, indah banget. Terus apa lagi selain itu? Eh, Binatang apa lagi? Kalau zebra, jerapah ya biasa aja, mereka lewat-lewat gitu aja. Nggak biasa itu zebra sama jerapah karena biasa kita kan cuma di kebun binatang ada taman safari. Iya, Ini liar. bener-bener liar gitu. Ada beberapa jerapah itu nggak bisa kita deketi, cuman dari sekitar 20 meter atau Ya, 30. dekatnya 20 meter cuma segitu doang. Tapi ada juga yang mereka itu sudah biasa lihat manusia gitu, kita pura-pura deket bisa itu memang. Gue mau di sini kayak ketemu burung unta aja seneng banget ini yang jinak-jinak ini. Apalagi kalau yang dia liar ya, karena sensasinya tuh kalau ketemu di tempat liar di alamnya dengan peliharaan tuh berbeda. Ada deg-degannya juga. Deg-degannya juga karena bisa bahaya kan? Karena sekali bisa ngejar kan? Iya pasti lah, dia bisa lari kenceng banget kan. Hei. Sini. Aku nggak mau sama Selamat. Kenapa? Maunya sama Selamat. Mas Siti mau kamu pegang? Dan kita kan nggak bisa, ketika mereka mau ngejar kita sudah nggak bisa lari kan. Iya benar-benar karena ngejarnya juga dia kencang banget kan sampai Kenceng 80 km per iya, jam kan? lebih kenceng dari motor juga itu. Kalau Iya benar. motor umum kan nggak bisa lari. Apalagi ini, sepeda. Nah, jadi ya pasrah. Pasrah aja kalau bisa terjadi. Kalau misal mereka nggak suka ya udah pasrah aja. Nih guys, ini tuh jadi sahabatnya Caheri sama-sama dari Malang. Monggo. IG-nya adalah Hakam Kama Bruri. Hakam Mabruri, Hakam Mabruri ya. Lihat IG-nya. Terus juga ada YouTube channelnya, namanya yaitu Wanderlust. Wanderlust, lastnya teh LUST ya. Iya, UST. Wanderlust Indonesia Official. Indonesia Official. Oke. Keliling dunia sampai ke Afrika naik sepeda. Cak dulu naik sepeda juga emang Cak? Dulu tapi aku lebih ke downhill. Lebih gimana? Downhill. Lebih ke jalan-jalan. Oh Daniel yang itu. Oh jadi ada tayangan juga dia yang turun di lereng gitu ya, bukit gitu ya. Nah kalau beda lagi dengan Mas Hakam ini ada teman-temannya lain juga hobinya keliling dunia. Hobinya mereka memang suka untuk explore dunia gitu. Karena sepeda ini salah satu kendaraan paling mudah untuk overland. Oh mereka memang memberikan kemudahan. Ya karena kalau kita pakai motor harus surat ini itu, terus SIM juga harus Surat internasional. kendaraan. Salah di jalan kita langsung ditilang. Kalau sepeda mana ada sepeda ditilang? Iya bener juga sih. Gak ada surat izin itunya ya? Nggak ada. Iya bener juga Anggap sih. kita jalan kaki gitu loh. Setara dengan pejalan kaki. Nah, setara dengan pejalan kaki. Tapi berarti kesana surat menyurat harus tetap lengkap. tetap lah visa, paspor tetap. Oke, pergi kapan? Saya berangkat kalau dari Malang ya. Ya. Dari Malang itu September 2019. September 2019 pergi dari Malang 10 September. 10 September. Muharram waktu itu. sebelum Muharram 10 September 2019 pergi dari Malang Nah, mendarat lagi ke Indonesia. sampai ke sekarang tanggal Dari Malang ke Jakarta Februari. dulu. Berarti setahun lebih, hampir setahun setengah Tahun setengah. Tahun setengah. perjalanannya naik sepeda terus. Ya juga kena lockdown. Tadi guys, gue mau lihat betisnya, maaf ya. Pasti semua orang bertanya betisnya kayak gimana. Biasa aja. Betisnya biasa aja ya. Otot, maaf ya mas, Hah? otot pahanya juga Biasa aja, sama aja. gedean gua. Badannya juga kurus ini. Ya ini mah emang udah itu ya, udah genetiknya kurus. Desainnya. Desainnya, nggak semua orang Malang kurus lah. Takutnya, karena orang Malang yang gue tahu, mereka berdua sama-sama kurus. Nah, kita menceritakan tentang bagaimana perjalanannya ya, dari Malang sampai ke Afrika, sampai balik lagi ke Jakarta. Belum nyampe Malang nih. Belum. Karena kan kemarin karantina dulu. Oh iya, bener. Corona merubah segalanya ya. Kenapa harus Afrika? Ya pertama Afrika itu adalah impian. Mulai sejak kecil saya lihat National Geographic, terus terinspirasi suatu saat saya akan melihat binatang langsung dari asalnya. Jujur aku juga bener-bener niatnya tuh, aku tuh salah satu tempat impian selain Mekah Madinah ya, Iya. Afrika. Ke Mekah Madinah memang impian, dulu saya buktikan naik sepeda juga.
tahun 2000 start 2017 Mas. Umroh atau haji? Umroh. Umroh, pergi umroh pakai sepeda Iya, sama istri. sama istri. tandem, jadi yang gabung itu loh sepedanya. Sepeda panjang. Oh, itu kan susah juga, berat juga. Lumayan. Sama juga. Ya lumayan lebih berat. Gantian siapa depan siapa belakang. Enggak, saya aja yang di depan, tapi gowesnya sama. Kita dulu umroh ke Mekah Madinah dong, pakai sepeda. Iya. Jadi banyak impian. Selain Mas Akam, pernah ada yang lain nggak? Saya belum tahu juga. Yang kita tahu sih baru Mas Akam ya. Kalau ada yang itu informasi di bawah di komentar. Tahun berapa itu? 2017 2017 Mas sampai Akam. 2018. Karena perjalanan berapa lama? 14 bulan waktu itu. 14 bulan, jadi 1 tahun lebih juga perjalanan umroh. Kenapa naik sepeda, Mas? Ya, karena mampunya waktu itu naik sepeda. Saya sudah punya keinginan, punya cita-cita. Terus kalau logika ya waktu itu, saya tidak mungkin bisa bayar tiket, bayar ini. Tapi karena saya modal, bismillah lah. Terus banyak bantuan teman-teman di komunitas di Malang, dari PBNU. Akhirnya ya udah jalan. Masya Gila gitu. Sambil dia itu tetap jualan merchandise. Nah, itu gitu. aku lagi mikir kan tetap perlu pakai biaya juga Iya, kan. tetap. Malah makin banyak sebenarnya. Tapi kepuasannya beda ya. Beda. Kepuasannya beda ya. Jadi kayak Nabi Muhammad juga kan berjalan menggunakan unta, kuda. Lebih Karena- banyak unta sih kuda ketika peperangan saja. Sekarang pakai sepeda. Gila. Kita ngomong tentang umroh dulu ya. Hmm. Umroh bersama istri, sepeda tandem, Iya. berduaan. Pergi dari Ini dari Malang. Malang Start dari Malang ke Jakarta. ke Jakarta. Sama seperti perjalanan ke Afrika juga Malang Jakarta. Malang, Berapa Jakarta. lama itu? Itu sekitar 1 bulan lah. 21 hari karena waktu itu saya sempat saya mampir di Wali Songo dulu. Aduh sakit kan? Lumayan lah ya. Apa itu di Wali Songo itu kan tujuannya untuk menguatin niat juga. Hmm, gitu. hmm. Apa supaya minimal dipinjemi lah semangat para wali itu. Oh, Masya Allah. Sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Terus? Di Jakarta ketemu Mas Heri Cahyono. Heri juga namanya, orang Malang. Heri Cahyono. Iya. Oh, ini Cak Heri. Terus Nah, akhirnya siapa itu dibantu. Cak Heri Cahyono? Teman main motor juga. Ah. Nah, akhirnya dibantu, disupport, tanyain kamu gimana keuangan. Ya, insya Allah ada Mas. Target keuanganmu berapa? Ya, sekitar 80. Sekarang sudah terkumpul berapa? Ya sekitar 30-an, 30 juta. 30 juta. Nah, terus kalau sampai targetmu 80 itu tidak terpenuhi, kamu mau balik enggak? Ngapain Mas? Saya dari rumah nggak punya duit, sekarang sudah punya 30. Kan modalnya nol. Modal Saat nol, dapat 30 juta dari teman-teman. jual merchandise juga, terus Merchandise, support. Ya udah deh, ini buat iya. bekal 30 iya. juta. Target 80 juta. Target 80 juta. Mendingan pakai ONH aja langsung. Tapi kan kepuasannya beda. Pertama kepuasan berbeda. Nah, Kerjanya terus juga kalau lebih banyak. langsung Iya, saya daftar UNS siapa yang mau bayarin? Iya benar-benar. Benar. Ada semua orang support ikut Iya, bersemangat. Oke. Akhirnya ditambah lagi. Akhirnya Mas Heri Cahyono, ya udahlah nanti kalau memang nggak bisa saya yang support terakhir. Wow. Akhirnya ditutup sama Mas Heri itu. Sampai 80 juta. Sampai 80. Dari jual-jual merchandise juga. Akhirnya saya udah nggak jual lagi waktu itu karena sudah ngerasa punya duit. Kan bisa dapat duit lebih. Ya, itu apa juga. Untuk apa juga punya duit banyak, duit lebih kalau keperluannya hanya seperti itu. Dia perlu 80 juta untuk biaya perjalanan, kemudian dia mengumpulkan banyak orang-orang memberi juga, sudah 80 juta, masih ada kemampuan untuk menambah keuangan ini, nggak dilanjutin, cukup aja. Cukup sampai uang itu hilang lagi karena di India kena tipu. Oke, sebelum ke India kena tipu, nyampe Jakarta, udah dari situ tuh maksudnya takutnya orang-orang gue juga pengen melakukan hal yang sama, apa yang harus dilakukan kan? Visa semua harus dilengkapi. Harus dilengkapi. Oke, Ya. dari Jakarta pergi kemana? Saya karena di Jakarta saat itu agak lama juga, stres juga ya, ke Bangka dulu lah akhirnya. Ke Bangka. Niatnya cuma 3 hari di Bangka, akhirnya muter-muter Bangka sampai 10 hari. Sebentar, ke Bangka tuh pakai sepeda juga? Enggak lah, nyebrang pakai kapal laut. Iya betul lah. Dari situ nyebrang pakai kapal laut ke Bakauni. Enggak, sini. Langsung ke sana? Priuk Bangka. Bangka, oke. Di Bangka jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus? udah puas nikmatin Bangka baru ke Sumatera. Oke. Sumatera
Sumatera. Ke Aceh? Palembang. Palembang, terus? Palembang, ke Muara Enim, Bengkulu, Padang. Jadi si Sumatera disusurin gitu? Iya. Dari timur ke barat dulu, dari Bengkulu itu baru ke Padang. Terus? Padang baru balik lagi ke timur. Terus? Nah, baru nyebrang lah ke ini apa? Malaysia. Ke Malaysia. Malaysia sampai manapun itu kan itu jalur darat semua udah. Masya Allah, beneran pakai sepeda terus Malaysia terus. Sampai India itu kena tipu. Malaysia ke India nyebrangnya pakai apa? Itu darat semua. Emang iya ya? Bisa dilihat di Google Map. Guys, sorry, gue itu geografinya jelek banget. Jadi, ini kepulauan Indonesia nih. Oh, Ini ada kita Singapura, nyebrang. ada Malaysia. Malaysia ke India emang satu daratan. Satu daratan. Wow. Iya. Iya tuh. Iya, coba aja lihat. Semuanya sama ya. Tahu emang, Cak? Tahu lah. Taruh Suca. Tahu lah. Oh ya guys, ini kaos terbaru The Hakims X Rasio Family. Oh, satu daratan sama Cina, Mongolia dan India dan sudah daratan. Oh. Makan daratan. Iya. Oh, gitu. Perut Spanyol daratan. Dan kemarin juga pas ke Afrika juga lewat daratan ini juga. Enggak, saya ke Afrika nyampe. Beda jalur. Langsung tembak ke Mesir. Oh, kalau itu ya udah nanti ceritanya. Oh, dari Malaysia terus menyusuri sampai ke India. Ya. Berapa lama itu? Itu ya hampir 1 bulan lebih lah. Karena lebih hampir 2 bulan. Oke, sampai India ditipu gimana ceritanya? Oke guys, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya bareng Mas Hakam Mabruri bersama dengan Caheri. Ini sahabatnya Caheri. Tadi cerita mengenai pergi umroh menggunakan sepeda berdua bersama dengan istri. Tadi sudah sampai Malaysia, kemudian perjalanan menuju ke Mekah Madinah itu apa? Thailand, India. Thailand, India, terus Dari India saya nggak bisa masuk ke Pakistan. tadi India yang tadi belum selesai tuh. Oh iya. Yang ditipu sama orang India. Sisa uang saat itu berapa? Saat ini saya belum tahu kan. Hmm. Untungnya waktu itu uang sudah saya pisah sama ATM-nya istri. Tapi ATM-nya istri kan nggak sampai terkeluarkan kan karena saya sudah curiga gitu loh. Akhirnya diem dulu sambil mikir, nenangin diri dulu. Baru ada 2 orang datang lagi. Waktu itu sempat saya curiga juga. Jangan-jangan mau nipu atau apalah gitu karena mereka kayak nawarin kebaikannya berlebih gitu. Ada apa? Dari mana ini? Terus akhirnya setelah saya tenang saya baru jawab saya dari Indonesia. Saya kehabisan uang cash, saya mau ambil di ATM tapi tidak bisa. Nah sekarang saya mikirnya itu susahnya di situ. Ya, saya bilang itu, kamu butuh berapa memang ke kota terdekat? Karena kota terdekat sekitar 100 kiloan lah. Ya. Nah di kota itu saya yakin pasti karena itu Agra. Ya. Agra pasti ada ATM internasional kan. Jadi di Indianya itu di daerah agak terpencil. Agak terpencil makanya nggak bisa ngambil di ATM. Oke. ATM-nya ATM lokal aja di situ. Jadi berapa hilang uang? Sekitar 1.000 US dollar. Berapa itu ya? Sekitar 14 jutaan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, akhirnya ditolongin orang itu gimana tolongnya? Kira-kira kamu habis berapa kalau ke kota terdekat? Ya, saya mungkin butuh sekitar 1.000 rupiah waktu itu sekitar 200 ribuan lah. Oh, kalau segitu kamu nggak usah khawatir. Ini kan kita di pasar, itu banyak orang. Di sini banyak orang baik juga gitu. Akhirnya mereka ngomong pakai bahasa India. Mereka saweran. Bohongan. Di pasar. Di pasar. 1.000 rupiah itu memang kadang 1.000 rupiah terlihat sedikit ya, 200.000. Tapi yang saya tersentuhnya itu mereka urunan 5 rupiah, paling besar 20 rupiah. Sampai terkumpul 1.000 lebih. 1.000 rupiah itu tadi berapa? 200.000. 200.000, sementara yang hilang 14 juta. Tapi ya itu niat baik. Nah, jadi apa saya ngitungnya itu betapa banyak orang yang menolong saya gitu loh. Ya. Bukan nominalnya kita bicaranya. Betul. Urunan nih mereka ya. Kalau urunan 100 rupiah cuman 10 orang. Ya. Tapi karena banyak kan 5 rupiah berjamaah. Dari 5 rupiah, 10 rupiah itu terkumpul 1.000 berarti anggaplah rata-rata 10 rupiah.
berarti untuk sampai ke 1.000 rupiah itu kan sekitar 100 orang yang nolongin saya saat itu. Masya Allah. Tergerak hati untuk menolong ya berarti mereka ya. Nah. Sang penipu lepas aja udah. Waktu itu saya nggak sadar juga kalau sudah ditipu. Cuma jadi mereka tuh ngumpulin itu bukan gara-gara kamu ditipu, tapi karena tidak karena bisa kasihan. membawa uang cash. Iya, mereka kasihan sama saya nggak bisa lanjut. Habis itu saya barulah bisa ngelanjut perjalanan itu. Jadi di India itu biasanya kan ada, kalau kita adventure di India biasanya ada 3 paket memang. Diare, ketipu, sama kecopetan. Mas pernah ke India nggak, Cak? Belum ya. Saya ini juga kan keliling dunia dengan prestasinya itu aquascape. Iya. Ya, sampai kalau dia mah kalau pergi ini mewah. Sudah dijemput. Disambut Perdana Menteri, hotel terbaik. Begitulah. Nah, jadi Makanya sombong. Jadi kalau ke India itu resikonya paketannya ada 3, diare, ketipu, copet. Saya akan sebarkan tentang pemberitaan bahwa polisi ini fotonya kamu nggak membantu perjalanan ini. Ternyata istri saya hamil.